Baiklah, siswa-siswi sekalian, hari ini kita belajar PKN kelas 11 Mia dan Is, yaitu tentang bab 1 ya, harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sudah ada peta konsep ya. Yang pertama tentang hak dan kewajiban asasi manusia, nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Yang keduanya substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Itu dibagi lagi menjadi tiga ya. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga ya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Terus kasus pelanggaran hak asasi manusia dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Keduanya, jenis-jenis kasus pelanggaran, ini kasus ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional. Yang berapa ini? 4 ya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Dan yang keempatnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Itu ada dua. Bagaimana upayanya? Yang pertama, pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, upayanya. Yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, ini kerangkanya ya, tentang harmonisasi kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, yang pertama, makna hak asasi manusia. Makna asasi, ada hak, ada kewajiban. Apa tuh? Yang kedua, kewajiban asasi manusia. Hak itu apa? Yang kita peroleh. Yang kita peroleh dalam pembelajaran apa? Hak mendapatkan pelajaran atau pengajaran dari setiap guru. Itu hak-haknya kalian, hak siswa untuk mendapatkan pengajaran. Kewajibannya apa? Ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya apa? Yang pertama, membayar pajak ya. Kalau di sekolah sebagai siswa membayar iuran sekolah misalnya SPP ya, kemudian dan yang lainnya, itu harus kita terima, itu hak. Kalau kewajiban berarti yang kita keluarkan, kita membayar ya, harus kita bayar. Itu antara hak dan kewajiban. Kemudian substansi, apa sih pengertiannya substansi dari hak dan kewajiban? Baik teman-teman, di buku sudah ada ya, kalian lihat. Ini tentang maknanya ada. Hak itu diartikan sebagai kewenangan. Kewenangan apa? Untuk berbuat dan bertindak, tentunya dan seharusnya harus sesuai dengan aturan ya. Aturan kalau di sekolah bagaimana? Sebagai pelajar yang mengikuti aturan di sekolah ya. Kalau dilarang berarti tidak boleh melaksanakan, tidak boleh berbuat atau bertindak. Adapun hak asasi manusia, hak ya, hak asasi manusia itu bisa diartikan hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan atau dilahirkan. Sebetulnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan orang tua kita ya, orang tua kalian, kita sudah diberi hak. Hak apa? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup contohnya apa? Menghirup udara bebas, itu hak apa seorang anak ya yang dilahirkan. Kewajibannya ya tadi menuruti perintah orang tua. Itu kewajibannya. Kemudian apa lagi? Haknya. Kalau di dalam
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya, bunyinya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk ciptaan Allah. Kita diberikan hak apa yang pertama? Hak untuk hidup, hak untuk menikmati hidup. Makanya usia kita dalam silakan 4 bulan ada nafas ya, kita itu diberikan oleh Allah itu untuk hidup, menikmati hidup ya. Maka digunakan dengan sebaik-baiknya. Anugerah siapa? Anugerah Allah langsung. Allah memberikan hak pada siapa? Pada umatnya, yaitu kita. Hak untuk apa? Untuk hidup. Ya, itu wajib kita hormati, wajib kita junjung bahwa bahkan negara juga wajib melindungi ya. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum. Setiap orang itu demi apa? Demi perlindungan hak dan kewajibannya. Negara pasti melindungi. Itu yang harus kita pahami ya, tentang substansi hak dan kewajiban. Di sini asasi manusia dalam Pancasila. Tentunya pemerintah ada melindungi kita semua mengenai hak dan kewajiban. Tentunya kalian mengerti yang hak dan kewajiban itu dalam pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan langsung ya, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, diberikan hak untuk hidup. Itu langsung datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa memberikan hak. Itu langsung datangnya dari Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai seorang muslim ya, hukumnya jelas di situ. Kita diberikan hak untuk, yang kedua hak untuk hidup. Hak apa lagi selain hak untuk hidup? Hak untuk belajar ya, itu sudah berikan melekat pada kita. Maka dilindungi oleh negara, oleh undang-undang. Undang-undangnya yang mana? Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Di situ sudah jelas. Kemudian apa lagi? Hak dan kewajiban asasi manusia. Yang lainnya apa lagi? Nilai instrumental Pancasila. Apa nilai instrumen? Nilai instrumental. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu dalam nilai praksis. Ya. Di sini kasus pelanggarannya, faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, jenis-jenis kasusnya, kasus pelanggarannya berupa apa? Kasus di kita di Indonesia ya, pelanggarannya di sekitar lingkungan aja. Ada pernah tidak hak kita atau kewajiban kita yang dilanggar? Ada? Contohnya tentang hak asasi manusia. Ini akan kita bahas nanti minggu besok ya. Hari ini kita hak dan kewajibannya ya. Itu substansinya, pengertiannya tadi sudah ya. Mengerti semua. Insya Allah mengerti. Ada yang mau tanyakan tentang hak dan kewajiban? Silakan. Tidak ada yang ada depan silakan. Tentang hak dan kewajiban ada? Hak kalian, hak belajar. Tentunya belajar kita mendapatkan pembelajaran dari bapak dan ibu guru di sekolah. Kalau bapak dan ibu gurunya tidak ada, silakan ya tanyakan apa pelajarannya untuk hari ini. Kalau faktor ini untuk minggu depan ya. Sekarang kita kasih tugas tentang hak dan kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia? Tugasnya yang pertama, uraikan jika manusia hidup tanpa hak asasi, ya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kita itu tidak ada hak asasi manusianya, akan bagaimana? Ya, silakan. Tidak akan dijelaskan, silakan dulu oleh kalian. Yang dua aja ya, dua. Yang keduanya tugasnya
contoh, berikan contoh antara hak dan kewajiban ya. Supaya apa? Supaya seimbang. Bagaimana? Dua. Yang pertama, bagaimana jika tidak punya hak dan kewajiban? Ya, apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban kita tidak ada tanpa manusia tidak tanpa hak dan kewajiban? Kemudian berikan contoh. Contoh apa? Contoh supaya seimbang. Yang tadi itu hak dan kewajiban manusia itu. Haknya bagaimana, kewajiban bagaimana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.